Rencana pelaksanaan PSBB. Yang pertama, latar belakang. COVID-19 merupakan virus yang telah menyebar luas di dunia termasuk di Indonesia. Penyebaran utama coronavirus ini ialah melalui kontak dengan orang-orang yang terinfeksi saat mereka batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan tetesan air liur atau cairan atau lendir hidung orang yang terinfeksi. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah melakukan banyak upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini, yaitu salah satunya dengan menetapkan PSBB di Indonesia. Sebelum menerapkan PSBB, pemerintah juga harus mempertimbangkan atau melaksanakan beberapa hal, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 4 Ayat 3, maka dalam melaksanakan PSBB perlu yang pertama yaitu untuk mendata atau menghitung ketersediaan kebutuhan dan layanan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendataan atau kasus melalui kurva penyebaran dan peningkatan COVID. Yang ketiga, menyediakan dan menghitung keperluan dana yang diperlukan masyarakat. Yang keempat, menciptakan industri untuk mendukung kegiatan pembatasan atau penanganan COVID-19. Yang selanjutnya, melakukan layanan dasar melalui bantuan sosial bagi masyarakat. Dan yang terakhir, menghitung sarana dan prasarana kesehatan seperti ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, alat-alat kesehatan lainnya, alat perlindungan diri, masker bagi dokter, tenaga kesehatan, termasuk ketersediaan wajib untuk menggunakan masker bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan selama melaksanakan kegiatan PSBB. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu PSBB. PSBB adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus corona yang semakin meluas di Indonesia. Menurut Undang-Undang Permenkes Nomor 9 Pasal 1 Tahun 2020 yang berbunyi, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Nah, hal-hal yang akan dilakukan selama kegiatan PSBB berlangsung salah satunya adalah pembatasan kegiatan yang melingkupi 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah bekerja di kantor, yang ketiga adalah kegiatan keagamaan, dan yang keempat adalah kegiatan adat istiadat. Selama PSBB berlangsung, dilarang melaksanakan kegiatan sekolah. Kegiatan bertatap muka di sekolah diganti dengan proses belajar mengajar dari rumah dengan media yang efektif. Yang kedua adalah bekerja di kantor. Bekerja di kantor juga dilarang selama proses PSBB dan digantikan dengan bekerja dari rumah atau work from home. Dan yang ketiga adalah kegiatan keagamaan. Selama pelaksanaan PSBB, maka kegiatan keagamaan juga dibatasi. Contohnya, semua tempat ibadah ditutup, seperti gereja ataupun masjid, dan itu ditutup untuk umum. Yang keempat adalah kegiatan adat istiadat. Selama proses pelaksanaan PSBB, kegiatan adat istiadat juga dilarang atau dibatasi karena menghindari terjadinya kerumunan masyarakat. Kalaupun memang harus secara terpaksa dilakukan kegiatan adat istiadat, contohnya adalah acara meninggal, maka tata acara harus dilaksanakan atau berlangsung sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati demi menghindari kerumunan dan penularan COVID-19. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan selama PSBB dilakukan. Yang pertama adalah aparat kepolisian. Sebagai pihak yang secara langsung diberi wewenang atau tanggung jawab untuk menertibkan dan memantau masyarakat yang belum mengikuti aturan yang berlaku, maka aparat kepolisian memiliki wewenang
untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan. Yang kedua, camat, lurah, kepala desa ataupun kepala lingkungan juga berperan atau terlibat dalam kegiatan selama proses pelaksanaan PSBB. Yang ketiga adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan di sini memiliki tugas untuk memantau kesehatan masyarakat, baik yang sudah menetap di Medan ataupun yang baru datang atau berkunjung ke Medan. Yang terakhir adalah masyarakat. Saling bekerja sama untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kembali lagi, sumber dana PSBB ini menurut saya dan pengalaman saya, pemerintah menambahkan anggaran kepada Dinas Kesehatan, yang pertama. Yang kedua, pembatalan proyek yang sudah di-ACC negara pun dilakukan oleh negara dengan perjanjian hasil pembatalan proyek tersebut dialihkan kepada Dinas Kesehatan. Maka seperti yang saya katakan pertama tadi, anggaran dana kesehatan itu ditambahkan yang berasal dari pembatalan proyek-proyek pembangunan negara, terutama di bagian pariwisata dan lain-lain. Yang ketiga, yang menurut saya itu yang sangat minim itu adalah pengumpulan dana. Menurut saya dari sekitar 100% itu hanya 15% pengambilan dana tersebut. Nama saya Umi Mu'amir Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan manif terhadap pelaksanaan PSBB. Karena keadaan kita yang sekarang ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan manif turun langsung ke lapangan karena adanya wabah COVID-19 ini, manif tetap bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis elektronik seperti aplikasi e-Monif. Karena dengan menggunakan aplikasi e-Monif untuk melakukan manif terhadap pelaksanaan PSBB tetap bisa berjalan tanpa harus keluar rumah, berinteraksi langsung dengan orang lain, dan tentunya kita mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Hal ini cukup efisien untuk dilakukan karena kita menggunakan sumber daya yang ada. Dengan menggunakan e-Monif, kita tetap bisa berinteraksi dengan orang lain dan bertukar informasi seperti progres kemajuan kegiatan PSBB, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PSBB, dan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, penggunaan e-Monif ini cukup efisien juga karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.